Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Miftah belajar tematik kelas 4. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Miftah berharap tentunya semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu teman-teman sekalian, siapkan diri kalian sebelum memulai pembelajaran, yaitu sarapan dan juga siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya, dan pastikan diri kalian sudah melakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha, qiraati, dan tahfiz. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah mudahkan dalam memahami materi daring kali ini, dan tentunya dilancarkan dalam pengerjaan tugas-tugas kali ini. Hari ini kita sudah pindah buku ya, yaitu buku 4C. Dan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, sub tema 1, dan pembelajaran 1. Dan muatan pelajaran kita kali ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Untuk bahasa Indonesia yaitu siswa mampu menjelaskan tujuan dan cara melakukan wawancara dengan tokoh. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan tentang memelihara dan memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk mewawancarai masyarakat sekitar. Dan untuk pelajaran IPA, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Dan untuk pelajaran IPS, yaitu siswa mampu menentukan bentang alam di daerahnya, termasuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Teman-teman sekalian, perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar yang kalian amati, kira-kira itu gambar apa ya? Dan apa perbedaan di antara ketiga gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan penjelasan berikut ini. Gambar tersebut merupakan yaitu gambar tentang bentang alam. Yang gambar pertama merupakan daerah pantai, perairan. Ya, gambar yang kedua yaitu dataran rendah, dan yang ketiga dataran tinggi. Tentunya dari ketiga alam tersebut memiliki perbedaan, baik itu dari suhunya, pekerjaannya, dan juga hasil daripada pertaniannya. Jika kita mengacu pada gambar pertama yaitu pantai, merupakan daerah perairan, di mana daerah pantai yang dihasilkan yaitu tentu teman-teman sudah tahu, yaitu ikan, kemudian juga garam, serta rumput laut. Dan pekerjaan yang ada di pantai tentunya teman-teman lebih mengetahui, sudah pasti, yaitu nelayan. Ada petani garam, petani mutiara, petani rumput laut, dan tentunya di pinggir-pinggir pantai pun banyak para penjual, seperti penjual souvenir ataupun hiasan-hiasan dari kerang. Ada juga sebagai penjaga restoran. Untuk itu teman-teman, masih banyak lagi pekerjaan yang ada di daerah pantai. Jawablah dan lengkapi pekerjaan apa saja yang ada di pantai. Jawab di channel YouTube kali ini. Gambar yang kedua yaitu dataran rendah.
Dataran rendah berbeda suhunya dengan dataran tinggi. Biasanya dataran rendah lebih panas ketimbang dengan dataran tinggi, dan pekerjaan yang ada di dataran rendah lebih beragam karena berhubungan dengan pusat pemerintahan dan juga roda perekonomian. Di antaranya yaitu guru, dokter, buruh pabrik, pegawai negeri, dan masih banyak lagi contoh lainnya di pekerjaan di dataran rendah. Untuk itu teman-teman sekalian, jawablah satu ataupun dua pekerjaan yang ada di dataran rendah di video komen kali ini. Gambar yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk ataupun dingin, sehingga sangat cocok sekali untuk pertanian, perkebunan, dan juga budidaya ikan air tawar. Dan mata pencarian ataupun pekerjaan yang ada di dataran tinggi berhubungan dengan pertanian. Di antaranya yaitu petani sayur, petani buah, dan lainnya. Dan ada juga pekerjaan lainnya selain pertanian, yaitu pemandu wisata, penjaga hotel, kemudian juga pengusaha penginapan. Dan teman-teman sekalian, jawab juga ya, tambahkan juga pekerjaan apa saja yang ada di dataran tinggi sebagai bukti bahwa kalian memahami materi tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan dijawab di video komen kali ini. Dan tugas untuk kalian yaitu lakukanlah wawancara kepada saudaramu atau tetanggamu mengenai pekerjaan yang ada di sekitar. Dan tentunya sebelum melakukan wawancara, teman-teman sekalian, ucapkan salam, tentukan narasumbernya, serta buatlah data pertanyaan terlebih dahulu. Baru kalian lakukan wawancara kepada narasumber tersebut, ditulis di buku tulis dan foto kirim kepada guru kalian masing-masing. Materi kita selanjutnya masih tentang bentang alam. Yang kita ketahui bahwa bentang alam terbagi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Untuk wilayah daratan, sedikitnya tadi kita sudah membahas. Yang pertama dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa setiap bentang alam memiliki karakteristik masing-masing, seperti suhu, kelembaban, curah hujan, flora dan fauna tentunya berbeda dengan bentang alam yang ada di Indonesia masing-masing. Berikut ini wilayah yang termasuk daratan. Yang pertama dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah yaitu daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, seperti pemukiman, pabrik industri, dan lain-lainnya. Daratan tinggi yaitu daratan yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi yaitu Dieng, Ijen, dan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi yaitu seperti teh, kopi, dan tembakau. Yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Contoh pantai yang sangat dekat dengan kota Tangerang tentunya sudah terkenal yaitu Pantai Ancol. Dan masih banyak lagi contoh pantai yang ada di Indonesia maupun di Pulau Jawa, seperti Pantai Pacitan di Jawa Timur. Yang ketiga gunung. Gunung adalah bukit yang besar dan tinggi. Ketinggian gunung lebih dari 600 meter di atas permukaan laut.
Gunung terdiri dari dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Contoh gunung berapi yaitu Gerodong yang ada di Aceh, kemudian Gunung Sinabung, Sumatera Utara, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan Gunung Kelut di Jawa Timur, dan masih banyak lagi gunung berapi yang ada di Indonesia. Contoh gunung yang tidak berapi di Indonesia yaitu Gunung Sibayak di Sumatera Utara, kemudian Gunung Pangrango di Jawa Barat, Gunung Wiris di Jawa Timur, dan Gunung Sangyang di Bali. Dan masih banyak lagi contoh gunung berapi maupun tidak berapi sebagaimana di dalam buku pada halaman 7. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yang ada di Papua, dan gunung yang paling tinggi di dunia yaitu Gunung Everest yang ada di Nepal. 4. Pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lainnya serta mempunyai ketinggian lebih dari 6.000 meter, atau lebih jelasnya perkumpulan dari beberapa gunung, yaitu disebut dengan pegunungan. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia yaitu Pegunungan Jaya Wijaya. Yang kelima, Tanjung. Tanjung yaitu bagian daratan yang menjorok ke laut atau disebut juga dengan semenanjung. Contohnya yaitu Tanjung Puting dan Tanjung Lesung. Yang keenam yaitu lembah. Lembah adalah wilayah daratan rendah atau dan cekung yang terdapat di kaki gunung atau tepi sungai. Misal lembah Baliem yang ada di Papua, dan masih banyak lagi contoh lembah yang ada di Indonesia. Yang ketujuh yaitu bukit. Bukit merupakan gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya, tetapi lebih rendah dari gunung. Misal Bukit Kintamani dan Bukit Menoreh, dan masih banyak lagi contoh bukit yang ada di Indonesia. Bentang alam yang kedua yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan yaitu bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi air. Adapun yang termasuk wilayah perairan, yang pertama sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai di Indonesia berfungsi sebagai sarana transportasi, irigasi, serta pemeliharaan ikan, dan juga ada yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Contoh sungai yang ada di Indonesia adalah Sungai Kapuas, Sungai Musi, dan Sungai Cisadane, dan masih ada Sungai Bengawan Solo. Dan yang kedua yaitu wilayah perairan danau. Danau adalah genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dibedakan dua jenis. Yang pertama danau alami dan danau buatan yang disebut dengan waduk. Danau alami contohnya adalah Danau Toba yang terjadi karena letusan gunung berapi, dan danau buatan contohnya adalah Waduk Jati Luhur dan Waduk Jati Gede yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan yang ketiga wilayah perairan yaitu selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan. Contohnya Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Bali. Dan yang keempat yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Perairan di daerah teluk lebih tenang sehingga banyak dibangun pelabuhan. Dan yang kelima laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi.
dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Dan yang terakhir yaitu wilayah perairan samudra. Samudra bisa juga disebut laut yang luas dan dalam. Sebagai contoh adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena padi merupakan makanan pokok di Indonesia, yaitu nasi yang bersumber dari beras yang dihasilkan oleh tanaman padi. Bagaimana cara menanam padi yang baik hingga menjadi beras? Untuk itu teman-teman, perhatikanlah gambar berikut ini. Jenis-jenis padi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Tugas untuk pembelajaran hari ini yaitu buka buku mahir tematik 4C. Jangan sampai ketuker ya, buku mahir tematik 4C, yaitu halaman 1 hingga halaman 4. Dikerjakan di buku paket dan kirim ke guru kalian masing-masing. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu bentang alam terbagi kepada dua jenis, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan, dan beberapa jenis padi, serta juga bagaimana cara menanam padi dari awal hingga sampai akhir. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pamita sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Namun sebelum diakhiri, Pamita berpesan pada teman-teman sekalian, jagalah kesehatan dengan sarapan pagi, dengan makan yang bergizi dan olahraga, serta lakukan ibadah setiap harinya, dan lebih semangat lagi dalam mencari ilmu dan dalam belajar. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita hari ini dan dilancarkan dalam mengerjakan tugas-tugas hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.